Hai teman-teman. Teman-teman, bagi yang perempuan, apakah sudah tahu haknya sebagai pekerja? Nah, kita akan belajar hari ini sama-sama untuk mengetahui apa saja sih hak pekerja perempuan. Yuk, bareng-bareng dengan saya, kita belajar bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, penting bagi pekerja perempuan untuk mengetahui apa saja sih hak-haknya dan bagaimana perusahaan tempat mereka bekerja mengatur hal tersebut. Apa saja hak pekerja perempuan dan diatur di mana saja? Yuk kita lihat. Sebagai pekerja perempuan, kita sering bertanya mengenai bagaimana hak kita, mengenai cuti hamil, menyusui, bahkan menstruasi. Pekerja perempuan memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Penting bagi pekerja perempuan untuk mengetahui apa saja hak-haknya dan bagaimana perusahaan tempat Anda bekerja mengatur mengenai hal tersebut. Teman-teman, apa saja hak pekerja perempuan? Yuk kita lihat. Sebagaimana pekerja perempuan ada hak-hak khusus yang kita miliki dan hak tersebut diatur dalam undang-undang dan aturan ketenagakerjaan yang terkait. Nah, kita lihat di sini, hak pekerja perempuan itu meliputi apa saja. Yang pertama adalah istirahat haid. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81 Ayat 1 bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 84, setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat haid berhak mendapat upah penuh. Lalu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 2 huruf B, pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang menjalankan istirahat haid tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 Ayat 1 dan Ayat 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pengusaha yang tidak membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang sedang menjalankan istirahat haid dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta. Teman-teman, yang kedua, ini adalah istirahat melahirkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat 1, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 84 bahwa setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat melahirkan berhak mendapatkan upah penuh. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga di dalam Pasal 185 Ayat 1 dan 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pengusaha yang tidak memberikan istirahat sebelum dan sesudah melahirkan kepada pekerja atau buruh perempuan dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 2 huruf C, di mana pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh perempuan yang menjalankan hak istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 Ayat 1 dan Ayat 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pengusaha yang tidak membayar upah
dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun. Dan atau denda paling sedikit adalah 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Yang ketiga, teman-teman, ini adalah istirahat gugur kandungan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat 2, di mana pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 84, setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat gugur kandungan berhak mendapatkan upah penuh. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 Ayat 1 dan 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pengusaha yang tidak memberikan hak keguguran kandungan kepada pekerja buruh perempuan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Teman-teman, berikutnya adalah kesempatan untuk menyusui. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 83, di mana pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya. Jika hal ini harus dilakukan selama waktu kerja. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 200 memberi ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat 2 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif Pasal 2 menjamin sepenuhnya pemenuhan hak mendapat ASI eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan. Peraturan bersama 3 menteri yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 dan juga Nomor 117 Tahun 2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Pasal 3, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab. Pertama, mendorong para pengusaha atau serikat pekerja buruh untuk mengatur prosedur pemberian ASI dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, mengkoordinasi sosialisasi pemberian ASI di tempat kerja. Berikutnya adalah fasilitas ruang menyusui. Nah, di mana Pasal 128 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan penyediaan fasilitas khusus pemberian air susu ibu diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif pada Pasal 30 Ayat 1, 2, dan 3 menegaskan dukungan tempat kerja untuk mendukung program ASI eksklusif di tempat kerja diatur melalui perjanjian kerja, yakni dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu pada Pasal 9 Ayat 2 menyebutkan prasyarat ruangan menyusui yaitu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 meter persegi dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui. Kedua, ada pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka atau ditutup. Ketiga, lantai keramik, semen atau karpet. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Dan yang kelima, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi. Nah, yang keenam, lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.
Lalu kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%. Dan tersedianya wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan cuci peralatan. Dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada kondisi berbahaya. Ini adalah yang berikutnya ya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 ayat 2, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya apabila bekerja di antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pasal 187 ayat 1 ayat 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan hamil bekerja di antara pukul 23 sampai dengan 07 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Di dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang tidak dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan kerja berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan. Nah, dalam konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas menegaskan perlindungan bagi buruh perempuan hamil dan janin yang dikandungnya dari kondisi kerja yang tidak aman atau berbahaya dan tidak sehat. Nah, sayangnya konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah. Melalui rekomendasi dari konvensi ILO 183 yaitu rekomendasi 191 tahun 2000, merekomendasikan negara harus mengambil tindakan untuk memastikan adanya penilaian atas segala resiko di tempat kerja yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi buruh perempuan. Terhadap resiko-resiko tersebut perlu disediakan alternatif antara lain pindah ke bagian lain tanpa kehilangan upah secara khusus. Nah, dalam hal yang pertama, pekerjaan sulit yang melibatkan upaya untuk mengangkat, membawa, mendorong, atau menarik beban secara manual. Lalu, pekerjaan yang terekspos bahan biologis, kimiawi, atau yang mengandung bahaya kesehatan reproduksi. Ketiga, pekerjaan yang membutuhkan keseimbangan khusus. Nah, berikutnya pekerjaan yang melibatkan ketegangan fisik akibat duduk atau berdiri terlalu lama, atau akibat suhu atau getaran yang terlalu ekstrim. Dan yang kelima, perempuan hamil atau sedang dirawat tidak boleh diharuskan untuk bekerja malam jika surat keterangan medis menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kehamilan atau perawatannya. Berikutnya adalah larangan mem-PHK karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf E dan ayat 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Kedua, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita ada ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 1, 3, dan 4, di mana yang ayat 1 adalah pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan di antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan di antara pukul tersebut wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Lalu, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Peraturan pelaksana dari ketentuan ayat 3 dan 4 tersebut di atas diatur lebih jauh oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor
224 tahun 2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Di dalam pasal 187 ayat 1 dan 2 Junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 merupakan tindak pidana pelanggaran pengusaha yang melanggar ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Berikutnya teman-teman adalah larangan diskriminasi. Nah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, di dalam pasal 190 pun ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Undang-Undang 80 tahun 97 tentang pengesahan konversi ILO tahun nomor 100 tahun 1951 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Lalu Undang-Undang nomor 21 tahun 99 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 111 tahun 1957 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Menyebut istilah pekerjaan dan jabatan dalam konversi ini meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan, keterampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, dan juga syarat-syarat serta kondisi pekerja yang sama untuk buruh perempuan dan juga buruh laki-laki. Lalu berikutnya di pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, di mana negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi peraturan terhadap perempuan di lapangan pekerja guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Khususnya hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. Berikutnya adalah perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Nah, pada pasal 86 ayat 1 huruf B dan C nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Di pasal 76 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 07 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Lalu berikutnya teman-teman di pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 224 tahun 2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja, lalu menyediakan kamar mandi atau WC yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja buruh perempuan dengan laki-laki. Nah, kita lihat dalam surat edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi nomor 03 tahun 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, lalu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja, juga RP3 adalah tempat, ruang, sarana, dan fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di mana tempat kerja berupa upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap buruh perempuan, penerimaan pengaduan dan tindak lanjut, dan juga pendampingan. Konversi ILO tahun 90 tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan
seksual di tempat kerja, melindungi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta menyediakan langkah-langkah khusus untuk menghadapi kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi ini belum diratifikasi di Indonesia. Apakah hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku pasca Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020? Pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak kekhawatiran hak pekerja perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihilangkan karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai hal ini, mengacu pada pasal 80 dan 81 Undang-Undang Ciptaker menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan barunya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena sejumlah hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disebutkan di atas tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan peraturan barunya oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka masih berlaku hingga kini. Namun demikian, untuk kepastian hukum penting bagi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk memasukkan klausal perlindungan maternitas ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama. Oke teman-teman, sampai di sini sharing kita terkait materi tadi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan informasi yang terbaru juga bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.